Oke kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel saya Mang Ucul. Dan ini adalah Xiaomi Redmi Note 5 atau Redmi Note 5 Pro. HP ini dirilis di Indonesia sejak tahun 2018 yang lalu dan sekarang itu di tahun 2022. Xiaomi Redmi Note 5 HP yang sangat gahar yang menurut saya sangat worth it pada masanya. Lantas apakah HP ini masih worth it digunakan di tahun sekarang? Untuk unit yang sedang saya pakai, dia menggunakan MIUI 10 berbasis Android 8 atau Oreo. Sengaja nggak saya update karena kalau saya update ke MIUI 12 yang berbasis Android 9, HP ini tuh jadi ngelag-ngelag gak jelas. Pokoknya nggak enak dipakai. Atau buat kalian yang nyari performa, mending pakai custom room aja. Untuk tutorial custom roomnya, silakan simak video saya yang lain. Di situ sudah saya jelaskan dengan sangat jelas. Desain dari Redmi Note 5 ini sendiri terbilang masih cukup oke. Bodinya terbuat dari metal, begitu juga dengan frame yang mengelilinginya sudah terbuat dari metal. Jadi agak sulit kalau megang HP ini, jadi agak licin. Untuk desainnya sendiri di bagian belakang masih cukup oke, tapi untuk di bagian depan memang agak jadul. Bezel di bagian bawah atau atasnya masih terasa tebal, tapi untungnya layar HP ini sudah mengusung layar full screen. Berat HP ini adalah 181 gram, memang tidak terlalu ringan karena ditanamkan baterai berkapasitas 4000 mAh. Kapasitas ini di tahun 2018 sudah terbilang cukup besar, tapi kalau di tahun 2022 sekarang masih terasa standar karena minimal HP sekarang itu sudah punya baterai berkapasitas 5000 mAh. Untuk ukuran layar HP ini adalah 5,9 inch dengan beresolusi Full HD. Untuk tampilan multimedia seperti menonton film, YouTube, HP ini masih oke banget. Warnanya masih cukup gonjreng walaupun panel yang digunakan di HP ini masih menggunakan panel IPS. Untuk proteksi layarnya sendiri, HP ini sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5. Jadi cukuplah ya buat melindungi dari baret-baret halus. Untuk mesinnya sendiri, Redmi Note 5 ini dibekali dengan prosesor Snapdragon 636. Untuk chipsetnya saya rasa masih cukup kuat menjalankan game-game ringan seperti Mobile Legends, PUBG, dan game lainnya. Untuk keperluan game, HP ini masih cukup bisa diandalkan. Terus kalau buat main sosmed kayak YouTube dan TikTokan, HP ini masih lancar jaya. Lanjut bahas baterainya. Sebelum bahas baterainya, saya mau disclaimer dulu. Untuk baterai Redmi Note 5 saya ini udah saya ganti pakai baterai Hippo. Dan hasilnya cukup lumayan, hampir-hampir mirip dengan baterai orinya. Untuk ketahanan baterainya sendiri cukup awet. Walaupun HP ini menggunakan fabrikasi 14 nanometer dengan Snapdragon 636-nya, tapi baterainya masih bisa bertahan seharian selama saya pakai beberapa bulan ini. Tapi dengan pemakaian ringan dan sesekali main game. Saya paling main game Mobile Legends, itu pun kalau lagi gabut banget dan suka latihan hero-hero yang belum pernah saya pakai. Untuk varian RAM yang sedang saya bahas kali ini yang menggunakan RAM 3GB dengan internal 32GB. Untuk keperluan multitasking atau berpindah aplikasi, HP ini masih terasa smooth. Ada dua varian yang secara resmi masuk ke Indonesia. Yang pertama ada varian 3/32GB dan ada juga 4/64GB internal memory. Tapi saya pernah lihat di marketplace ada yang jual varian 6/128GB internal memory. Untuk varian 6/128GB saya kurang tahu masuk secara resmi ke Indonesia atau tidak. Selanjutnya slot SIM-nya sendiri masih hybrid, jadi harus mengorbankan salah satu kartu SIM jika ingin menggunakan kartu memori eksternal secara bersamaan. Jadi kalau mau pakai dual SIM secara bersamaan tidak bisa pakai memori. Untuk fitur lainnya, Redmi Note 5 tentu masih punya infrared booster yang bisa digunakan sebagai remote untuk mengontrol AC, TV, dan lain-lain. Fitur ini adalah andalan dari Xiaomi yang selalu diberikan di setiap HP mereka. Untuk sektor keamanan, Redmi Note 5 punya fingerprint di bagian belakang. Selain fingerprint, ada juga fast unlock yang cukup responsif.
Keduanya sama-sama masih cukup cepat, tapi kalau saya lebih sering menggunakan fingerprint karena saya pikir lebih aman daripada fast unlock. Di bagian kamera, Redmi Note 5 dibekali dengan setup dual kamera yang pada zamannya jos banget hasil kameranya. Kamera utama beresolusi 12 megapiksel dan kamera bokeh atau depth sensor beresolusi 5 megapiksel, sedangkan untuk kamera selfie-nya beresolusi 13 megapiksel. Untuk gambar yang dihasilkan sampai tahun sekarang saya rasa masih cukup bagus, warnanya juga enak walaupun memang sedikit tertinggal karena HP ini HP lama, jadi ya harap dimaklum aja. Jadi inilah hasil perekaman video menggunakan kamera belakang di Redmi Note 5 ya, seperti ini. Ini tuh saya setting ke 1080p di 60 fps. Kalau di 60 fps itu untuk stabilizernya nggak aktif ya, jadi seperti ini ya, nggak stabil. Kita coba ajak jalan seperti ini untuk hasilnya. Kita tes untuk fokusnya, udah agak susah fokus ya, ini maklum HP tahun 2018 dan kebetulan lensanya juga udah kotor seperti ini. Kita coba ajak jalan ya. Ini tuh 1080p di 60 fps. Oke, dan ini adalah hasil perekaman kamera belakang menggunakan Xiaomi Redmi Note 5. Saya setting ke 1080p di 30 fps ya. Kelihatannya sih stabil ya di viewfinder seperti ini. Kita coba ajak jalan seperti ini. Kita coba tes fokusnya lagi. Disclaimer dulu, untuk lensa saya itu udah agak kotor, jadi susahnya fokusnya agak susah seperti ini. Tapi stabil ya, karena di 1080p di 30 fps itu untuk stabilizernya udah aktif. Kita coba ajak jalan. Udah stabil banget. Kita coba arahkan ke langit seperti ini untuk hasilnya. Ya, jadi ini adalah hasil perekaman dari kamera depan menggunakan Xiaomi Redmi Note 5. Di sini untuk pengaturannya itu dia mentok di 1080p di 30 fps. Di sini itu di viewfinder dia nggak kebalik ya, cuman nanti pas habis selesai ngerekam dia kebalik. Udah saya cari di pengaturan mode cermin juga nggak ada untuk di bagian video, cuman kalau di bagian foto itu ada seperti ini. Kita coba buat jalan. Di sini agak goyang-goyang ya untuk videonya, karena untuk kamera depan itu nggak ada ISE atau image stabilizer seperti ini. Ini di dalam indoor atau di dalam ruangan. Ya seperti ini kalau di luar ruangan. Nanti itu hasilnya dia kebalik. Saya kurang tahu juga. Saya udah cari-cari di pengaturan juga nggak ada. Untuk mode cerminnya, untuk di bagian foto sih aman. Saya udah bisa matiin atau nonaktifkan untuk mode cerminnya. Cuman di bagian pengaturan video saya nggak nemuin. Seperti ini untuk hasilnya. Kesimpulan yang saya dapat berikan pada pembahasan kali ini adalah HP ini adalah HP yang paling bagus di kelasnya dulu, baik dari performa, kamera, dan harga. Untuk tahun sekarang HP ini mulai agak turun performanya, tapi kalau kalian berminat meminang HP ini dengan kondisi bekas, tentu HP ini masih worth it dipakai 1-2 tahun ke depan. Karena untuk kameranya juga masih bagus, performa nggak jelek-jelek amat, dan tentu harganya sudah hampir nyaris di bawah 1 juta dengan kondisi bekas. Tapi jika ingin membeli HP bekas harus dicek dengan teliti terlebih dahulu agar tidak ada kekecewaan di kemudian hari. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk pembahasan Redmi Note 5 di tahun 2022. Buat kalian yang baru gabung jangan lupa buat di like, subscribe, dan komen, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.